Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan presentasikan tugas mengenai paper geofisika untuk minyak dan gas bumi dengan metode gravitasi dalam mata kuliah geofisika terapan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Aan Krisdayanto, dan yang kedua Iqbal Fahreza, yang ketiga itu ada Wayan Ahlul, yang terakhir itu ada Garin Aulia Gafar. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai geofisika untuk migas dengan metode gravitasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai geofisika itu sendiri. Apa sih geofisika? Nah, di sini geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat pula diartikan untuk mempelajari bumi dengan prinsip-prinsip fisika. Nah, untuk dalam buku yang berjudul An Introduction to Geophysical Exploration di bidang migas itu sendiri dengan metode geofisika menjadi 4 bagian, yaitu metode seismik, metode gravitasi, metode magnetik, dan metode elektrik. Metode elektrik sendiri dibagi lagi menjadi metode resistivitas, induk polarisas, potensial diri, elektromagnetik, dan radar. Baik, di sini saya ingin menjelaskan, saya mengangkat dari metode gravitasi, di mana ini yang akan digunakan untuk metode eksplorasi dalam migas. Metode gravitasi sih seperti apa sih sebenarnya? Metode gravitasi prinsipnya yaitu memanfaatkan variasi nilai dari densitas yang terdistribusikan ke dalam setiap lapisan bumi. Setiap lapisan pasti tersusun atas batuan serta mineral yang berbeda-beda. Hal itulah yang menyebabkan nilai densitas dari si beberapa batuan tersebut atau mineral tersebut bervariasi dari medan gravitasi bumi, sehingga akan terjadi suatu anomali gravitasi. Parameternya yang diukur dalam metode gravitasi ini yaitu percepatan gravitasi pada local survey. Adanya anomali gravitasi menandakan bahwa terdapat perbedaan struktur. Struktur apa? Struktur lapisan maupun jenis batuan dan mineralnya. Batuan yang memiliki nilai densitas yang rendah maka nilai porositasnya tinggi. Porositas juga berbanding lurus dengan permeabilitas. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahlul. Kepada Saudara Ahlul, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Saudara An ya. Jadi saya izin menjelaskan tentang metode gravitasi dalam eksplorasi geofisika itu. Jadi salah satu pemanfaatan geofisika terapan itu dalam eksplorasi mencari atau menganalisa keberadaan cekungan serta kemungkinan pembentukan skull rocks di dalam batuan petroleum sistem terhadap 5 unsur penting, yaitu terdapat batuan induk yang telah matang, terdapat batuan cadangan yang memungkinkan sebagai tempat menampung hidrokarbon yaitu memiliki porositas serta permeabilitas yang baik. Terdapat beberapa batuan penutup yang memiliki sifat impermeable berfungsi untuk menghalangi keluarnya fluida dari batuan induk. Terdapat mekanisme migrasi sebagai jalan keluarnya hidrokarbon. Terdapat perangkap atau trap. Itu lebih kurang tuh ada 5 ya yang ada dalam petroleum system, terdapatnya itu ada 5 tuh. Dalam melakukan investasi serta pada saat pengambilan data terdapat beberapa faktor mempengaruhinya. Yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Berikut yaitu faktornya, salah satunya itu pasang surut, topografi, ketinggian lintang, variasi densitas bawah permukaan. Nah, dalam menghitung eksplorasi sendiri, minyak dan gas bumi diperlukan alat-alat seperti gravimeter, GPS, dan peta geologi daerah penelitian. Nah, untuk peta geologi daerah penelitian sendiri itu lebih utama harus kita ketahui atau kita pelajari untuk sebelum melakukan pemetaan atau eksplorasi.
Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal Fahreja. Kepada beliau, waktu dan tempat persilahkan. Pembahasan dari Wayan Al-Nazar, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah tahapan pemilihan wilayah prospek. Nah, tahapan pemilihan wilayah yang prospek itu ada satu, studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan yaitu studi literatur, seperti melihat penelitian terdahulu, melakukan interpretasi foto udara, studi model mineralisasi, dan penyiapan peta kerja serta peralatan dan izin dengan instansi terkait. Yang kedua ada survei tinjau. Survei tinjau ini adalah pengamatan pada endapan sungai aktif untuk kebutuhan anomali dan mineralisasi yang prospektif. Adapun misalkan di lapangan kita mencari rembusan-rembusan minyak bumi. Yang ketiga ada prospeksi umum. Prospeksi umum dari daerah yang akan dilakukan metode gravitimeter itu supaya tahu kepastian reservoir migas dapat diperkirakan. Tahapan kegiatannya ini ada 4. Yang pertama penyiapan peralatan, yang paling penting yaitu peralatan gravitimeter, IS, dan lain-lain. Yang kedua persiapan administrasi. Yang ketiga koordinasi dengan instansi terkait perihal perizinan maupun perihal administrasi. Yang keempat ada pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal ini terbagi menjadi hasil studi pemilihan wilayah. Yang kedua ada peta sebaran batuan, peta topografi, dan peta aktivitas gunung api. Yang ketiga ada aplikasi teknologi gravitimeter. Nah, aplikasi teknologi gravitimeter ini yang pertama kita tentukan jarak titik amat atau lokasi pengamatan standarnya yaitu 200 sampai 1000 meter. Yang kedua meninjau titik amat menggunakan gravitimeter. Yang ketiga pemrosesan dan akuisisi data. Nanti di sini ada contoh peta sebaran titik amat di lokasi pengamatan oleh survei gravitimeter. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh saudara dari Unifat. Silakan. Lanjutkan pembahasan kembali yang tadi sudah sampaikan sebelumnya dari Saudara Iqbal Fahreja. Selanjutnya ada gravitimeter. Mungkin tertera di dalam gambar ya. Gravitimeter fungsi tiap bagian pada alat itu sendiri. Yang pertama itu ada termostat, di mana lampu indikator dengan suhu 50 derajat menunjukkan alat telah siap digunakan. Kedua ada knob centering, berfungsi mengatur sifat datar terhadap bumi. Switch on off untuk mematikan dan menghidupkan alat. 4 ada pengunci. Yang kelima monitor pembacaan layar yang memperlihatkan temperatur alat, arus pada alat. Yang keenam ada tabung leveling sebagai indikator leveling pada permukaan seperti water phase. Kolom pembacaan alat, nilai dari pembacaan alat. Yang kedelapan ada jarum leveling untuk menunjukkan sudah datar atau belum alat dengan permukaan. 9 teropong pembacaan untuk membaca alat dengan manual. Yang terakhir ke-10 ada aki, sumber energi untuk dapat digunakannya alat gravitimeter. Selanjutnya ada pemrosesan akuisisi data. Akuisisi data itu koreksi gravitasi, di mana stasiun gravitasi harus dikoreksi jika nilai masih berbeda ilmiah, disebut anomali gravitasi. Berikut ada mungkin gambar dari pengolahan grafik dengan software Graph2DC. Mungkin bisa dilihat ya dari gambar yang tertera. Yang gambar selanjutnya nih, yang kedua adalah gambar dapat mengetahui akuisisi data, di mana kita tahu kedalaman yang sebenarnya. Lanjut pada kesimpulan, pada intinya dalam melakukan penelitian eksplorasi minyak dan gas bumi menggunakan metode gravitasi, tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan karena tidak perlu ada energi yang dimasukkan ke dalam tanah. Untuk mendapatkan data sebagaimana kita melakukan pengukuran, hanya saja untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan teliti kita perlu melanjutkan dengan survei geologi dengan para ahli geologi. Mungkin segitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.